Presiden Donald Trump mengklaim bahwa pembicaraan dengan Iran sedang berlangsung, meskipun bukan dengan petinggi Iran. Donald Trump sebelumnya dalam akun media sosial Truth sempat menyatakan pembicaraan negosiasi tengah dilakukan dan selama 5 hari telah memerintahkan tentaranya untuk tidak menyerang Iran. We have had very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other. But we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict, and I think it'll end it very substantially. We have very much in mind our partners in the Middle East. We've had great relationships with a lot of them, as you know. A lot of them were surprisingly hit, and I was surprised to see it, and so was everyone else. But we have they're very much in mind in the discussions. Bertolak belakang dengan Trump, Iran membantah keras pernyataan negosiasi tersebut. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan tidak pernah ada proses negosiasi dengan Amerika Serikat. Ia menambahkan bahwa klaim Trump merupakan berita palsu yang bertujuan untuk memengaruhi pasar keuangan dan harga minyak global. Tidak ada negosiasi yang berjalan dengan Amerika Serikat. Ini adalah berita bohong untuk memanipulasi pasar finansial dan minyak, serta keluar dari rawa yang menjebak AS dan Israel. Tulisnya di akun media sosial X. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Pajajaran Dina Sulaiman menyatakan, klaim sepihak yang dilakukan Trump menandakan posisi Amerika Serikat yang terhimpit masalah finansial. Dengan pernyataan ini, kelihatan ada perubahan, meskipun kemudian akhirnya ketika Iran menjawab bahwa sama sekali tidak ada upaya atau sama sekali tidak ada perundingan, ya ini artinya pasar kemudian bergolak lagi. Saya pikir memang Trump dalam keadaan betul-betul terjepit ya dari sisi ekonomi, karena banyak sekali yang dirugikan dari perang ini. Proses pembicaraan negosiasi rencananya akan berlangsung hingga 5 hari ke depan sejak pertama kali pernyataan dikeluarkan Trump pada 23 Maret kemarin. Apakah klaim sepihak dari Trump ini merupakan sinyal untuk menghentikan perang atau justru sebaliknya? Saudara, untuk membahas penundaan penyerangan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kita akan membahasnya bersama Abra Talatov selaku Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, dan juga sudah ada Dina Prapto Raharja selaku Penasihat Hubungan Internasional Think Tank Independent Synergy Policies. Selamat sore Mbak Dina, Mas Abra. Saya ke Mbak Dina terlebih dahulu. Mbak Dina, kalau yang Anda lihat apa yang terjadi saat ini di konflik Timur Tengah, pernyataan Trump yang akhirnya menunda penyerangan ditundanya selama 5 hari, apakah ini pertanda bahwa Amerika Serikat sebenarnya banyak tekanannya, khususnya dalam bidang finansial, atau sebenarnya ini justru merupakan taktik yang sedang dilakukan Amerika Serikat? Kalau saya cenderung melihat ini bagian dari taktik yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Bagaimanapun juga Donald Trump termasuk pihak yang merasa bahwa wajah atau saving face itu adalah satu hal yang harus diperjuangkan, karena tagline beliau adalah Make America Great Again. Itu satu. Kedua, bahwa Israel dalam hal ini belum dalam posisi sebenarnya ingin stop. Jadi kalau saya melihat tren dari yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu tidak diimbangi dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Israel masih dalam posisi, bahkan kelompok oposisinya pun full di belakang Netanyahu untuk menghancurkan ya, membinasakan rezim Iran. Yang ketiga, kalau dilihat dari negara-negara Teluk, perkembangan yang terakhir menunjukkan bahwa negara-negara Teluk, terutama Saudi Arabia, itu dalam posisi yang sekarang sudah mulai berpikir bahwa lebih baik mendukung Amerika Serikat, karena bagaimanapun juga Iran adalah kekuatan yang mendestabilisasi kawasan, dan kita tahu berpuluh tahun
Iran dan Saudi Arabia itu juga dua pihak yang sulit dipertemukan, sehingga Saudi sudah berpikir untuk mulai mengengage Pakistan yang merupakan nuclear power. Jadi menurut saya pendekatan yang dilakukan oleh Trump juga kepada Eropa itu menunjukkan bahwa masih belum, sebenarnya tensinya itu belum turun, belum ada kemungkinan untuk exit. Kalau dari Mas Abra sendiri seperti apa perspektifnya? Sebenarnya sebesar apa tekanan yang diterima Amerika Serikat? Khususnya kalau kita bicara soal finansial dari konflik yang terjadi kali ini. Sehingga Trump ultimatumnya dijeda selama 5 hari dan juga penyerangan ini yang sebelumnya menjadi ancaman terhadap Iran. Ya, Mbak Cynthia, saya melihat dari konteks geoekonomi dunia, ya Amerika ini memang sedang menghadapi situasi yang dilematis. Di satu sisi, ya keinginan untuk melumpuhkan Iran ini ternyata tidak berhasil. Justru perlawanan lebih keras dilakukan Iran dan ancaman dari Iran tidak kalah lebih membahayakan bagi kepentingan Amerika dan negara-negara aliansi di Timur Tengah, karena setiap kerusakan yang ditimbulkan oleh Israel dan Amerika ke fasilitas energi, infrastruktur energi di Iran itu langsung dibalas dengan juga merusak berbagai infrastruktur energi di berbagai kawasan, sehingga Amerika menghadapi tekanan juga dari negara-negara aliansinya, termasuk khususnya dari Uni Eropa. Bahkan Uni Eropa juga karena sudah mengalami desakan kenaikan harga gas alam, kemudian juga harga minyak mentah, juga sedang mencari alternatif bagaimana bisa menjajaki kerjasama dengan Rusia yang notabene merupakan rival politiknya mereka gitu. Jadi memang ini terjadi anomali dan di internal negaranya sendiri Amerika, ya pemerintahan Trump juga menghadapi tekanan dari rakyatnya, di mana harga BBM di sana mengalami lonjakan yang cukup drastis, sehingga mau tidak mau nih harus ada cara untuk bisa melakukan penekanan terhadap harga minyak mentah. Dan yang kedua juga bahkan negara-negara aliansi Amerika lain seperti misalnya India, kemudian Jepang juga ternyata melakukan proses diplomasi terhadap Iran untuk bisa melakukan agar kapal mereka bisa diizinkan untuk melewati Selat Hormuz. Nah, ini kan juga menunjukkan bahwa semakin kecil ya kans Amerika mendapatkan dukungan dari berbagai negara yang lain, di mana Trump sendiri ingin mengajak merangkul negara-negara lain untuk juga mengamankan Selat Hormuz. Dan hari ini kita mendengar dari 22 negara NATO ya menyampaikan statement ingin melakukan pengamanan terhadap Selat Hormuz. Tetapi dibalas lagi oleh Iran bahwa Selat Hormuz sebetulnya tidak ditutup, bahkan bagi negara-negara yang mereka anggap sebagai sahabat diperbolehkan. Dan ada yang menarik juga, pemerintah Iran sudah mulai mengeluarkan statement mengizinkan kapal untuk melewati Selat Hormuz dengan membayar sekitar $2 juta USD. Nah, itu juga saya pikir menjadi salah satu hal yang menarik ya ke depan, bagaimana eskalasi geopolitik ini juga sangat berkelindahan juga dengan kepentingan masing-masing negara. Oke, tapi Mbak Dina, kalau Anda melihatnya, ini sebenarnya kan klaim dari Presiden Trump sendiri sudah dilakukan dialog yang sangat produktif. Apakah benar sebenar-benarnya bahwa memang terjadi dialog yang sangat produktif sehingga Trump menunda serangannya, atau sebenarnya seperti yang Anda sebutkan ini bagian dari taktik, jadi dialog itu sebenarnya tidak ada? Ada dua cara menjawab itu. Pertama, kalau memang akan terjadi dialog, maka ceasefire harusnya mendahului. Ada pengumuman ceasefire atau gencatan senjata, dan ini kita tidak lihat. Bahkan pada saat yang sama, Amerika Serikat sedang dalam posisi mempersiapkan beberapa military base yang ada di Eropa, termasuk Jerman, kemudian Inggris, kemudian juga mengirim USS Tripoli, yaitu kapal tempur yang untuk assault ya, khusus untuk immediate strike. Yang keras menuju dari Okinawa, dari Jepang menuju ke Laut Arabia, dan hitungannya menurut saya mungkin estimasinya 5 hari lagi itu berarti akan ada serangan sesuatu di sana. Pun negara-negara Eropa mengklaim bahwa sebenarnya mereka menunggu ada pengumuman ceasefire dulu baru kemudian mengizinkan logistik hub mereka di Eropa itu digunakan oleh Amerika Serikat. Tapi dalam kasus-kasus yang lalu kita nggak pernah bisa menghitung exact waktunya ya, tepat waktunya tuh kapan, karena Amerika Serikat ini di bawah Donald Trump cenderung sangat mendadak gitu ya. Terus yang kedua kita menjawabnya adalah dengan melihat bahwa
yang dilakukan oleh Donald Trump itu adalah meninggalkan satu legacy, satu peninggalan yang menciptakan rasa distrust pada sistem internasional manapun. Perhatikan narasi yang dibuat oleh Amerika Serikat dan juga oleh Israel. Misalnya Israel ya, Perdana Menteri yang ex-Perdana Menteri dia sudah bicara bahwa yang dilakukan oleh Israel itu sebenarnya untuk membantu negara-negara Eropa menghadapi satu rezim yang sangat berbahaya bagi Eropa. Jadi nggak masuk akal kalau Eropa itu tidak membantu mereka. Dan reaksinya jelas. Jadi saya berbeda pendapat sedikit dengan yang tadi disampaikan Mas Abra. Yang harus kita hadapi nih ya, sekarang situasi yang sudah berubah, di mana hukum internasional, cara-cara kita melindungi kepentingan internasional sesuai pakem-pakem, itu sekarang lagi hilang. Dan karena posisi itu, kita bisa lihat misalnya Arab Saudi, kemudian memilih untuk bahkan bersiaga lebih lagi berhadapan dengan Iran, mempersiapkan dengan senjata nuklir. Kemudian Jerman juga dalam posisi sedang memikirkan untuk menghidupkan kekuatan nuklir juga di antara mereka. Jadi yang kita justru reaksi jangka-jangka pendek dari para politisi yang sangat berbahaya untuk membuat perang ini menjadi lebih luas, menjadi perang regional atau bahkan perang dunia. Jadi kita harus antisipasi. Tapi gini Mbak Dina, kalau Presiden Trump ini kan secara spesifik menyebutkan jeda waktu 5 hari. Sebenarnya 5 hari ini apakah persiapan Amerika Serikat dan Israel untuk masuk ke tahap selanjutnya, atau memang betul dialog produktif ini dilakukan untuk menunda selama 5 hari? Saya kira tidak ada dialog ya dengan pihak Iran, karena pihak Iran sudah menunjukkan mereka itu walaupun terjadi desentralisasi pengambilan keputusan, posisi mereka nothing to lose. Dan itu diakui juga oleh negara-negara Teluk yang lain. Bahwa kalaupun negara-negara Teluk itu membantu Amerika Serikat, risiko terbesarnya adalah mereka harus all out juga, berhadapan dengan risiko kerusakan yang lebih besar karena Iran nothing to lose. Dan Amerika Serikat kalau dia sudah mengumumkan ya, kemarin kan juga mengumumkan 22 negara dari lintas kawasan itu siap membantu dia untuk mengamankan Hormuz. Itu kan juga bisa dijadikan pernyataan yang sangat provokatif yang membuat Iran harus siap untuk di bumi hanguskan. Nah itu yang menurut saya satu strategi yang harus kita antisipasi betul. Jangan sampai di 5 hari itu memang ternyata sesuatu yang sangat buruk terjadi dan kita nggak siap. Mas Abra, kalau dari catatan Anda, harga minyak dunia hari ini apakah masih di atas 100 US dollar per barel atau sudah menurun setelah Trump mengklaim sudah melakukan negosiasi dengan Iran? Iya, kemarin sebetulnya pasca statement Trump itu harga minyak dunia sempat anjlok 13%, menyentuh ke level 98 dolar per barrel. Tetapi hari ini mulai sedikit merangkak ke level 103 dolar per barrel. Jadi memang volatilitas harga minyak mentah saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen pasar. Bagaimana melihat pergerakan dinamika dari eskalasi konflik tersebut. Jadi bukan dipengaruhi oleh fundamental antara supply dengan demand, tapi lebih ke psikologis pasar. Oleh karena itu memang kita Indonesia memang harus juga memitigasi berbagai kemungkinan dari mulai skenario moderat sampai skenario yang terburuk ketika nanti harga minyak mentah melambung tinggi. Dan kita juga harus berpegang terhadap statement dari Korps Garda Revolusi Iran yang menyampaikan ada intensi untuk bisa mendorong harga minyak dunia ke level 200 dolar per barrel. Karena kita lihat tadi kan eskalasinya semakin membesar, ada keterlibatan berbagai negara ingin masuk ke wilayah Timur Tengah, itu tidak boleh disepelekan. Nah sekarang masing-masing negara sedang berlomba-lomba untuk bisa memenuhi kebutuhan energi di negara masing-masing dengan melakukan kerjasama secara bilateral dan termasuk tadi melakukan lobby langsung kepada Iran untuk agar kapal mereka diizinkan. Dan Indonesia kelihatannya memang saat ini kita cukup terlena dengan adanya libur Lebaran. Kita belum melihat secara agresif bagaimana kesiapan dari pemerintah dalam mengantisipasi nanti adanya gangguan pasokan, kemudian juga ketika terjadi lonjakan harga minyak. Sekarang
masih diskusinya mengenai apakah harga BBM akan naik atau tidak, tapi belum bicara dalam case terburuk ketika BBM benar-benar langka gitu, Mbak. Tapi gini Mas Abra, ketika kita bicara ada durasi waktu 5 hari yang disebut oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, apakah ini nanti akan mempengaruhi harga minyak dunia? Apakah akan kembali ke harga yang bisa dikatakan cukup stabil atau sebenarnya tidak akan mempengaruhi apapun? Karena seperti yang disebut Mbak Dina tadi bahwa sebenarnya mungkin tidak ada dialog produktif yang diklaim Trump. Ya, meskipun Trump mengklaim telah melakukan negosiasi, tetapi kan faktanya hari demi hari kita melihat serangan baik dari Israel ke Iran maupun dari Iran ke Israel maupun ke Tel Aviv kita saksikan masih terjadi. Artinya kan sebetulnya perang terbukanya masih berlangsung, dan oleh karena itu ya kita tidak bisa memegang statement hanya satu pihak dari sisi Amerika Serikat sendiri. Dan resiko lonjakan harga minyak mentah itu masih tetap terjadi, dan dalam 4 minggu terakhir ini ya harga minyak di level puncaknya baru di level $116, Mbak. Belum lebih dari 120. Padahal pemerintah juga sudah melakukan simulasi ya, ketika nanti harga minyak mentah termasuk nilai tukar rupiah nanti tertekan, itu defisit fiskal kita akan bisa tembus ke level lebih dari 4% terhadap PDB. Artinya memang kita berkejaran dengan waktu nih, Mbak. Untuk pertama memitigasi resiko lonjakan harga dengan kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan dari negara-negara lain, termasuk dari sisi hilirnya saya pikir penting untuk melakukan pengendalian konsumsi BBM. Sekarang kan sudah ada wacana pemerintah ingin menerapkan WFH lagi, Mbak, 1 hari dalam 1 minggu. Nah, saya pikir itu saja tidak cukup. Itu lebih sifatnya simbolis, memberikan sinyal ke masyarakat bahwa kita sudah dalam situasi yang kritis. Negara-negara lain tuh sudah mengalami kelangkaan BBM maupun LPG, adanya pembatasan dan sebagainya. Kita terlihat belum memang masih stabil gitu, Mbak, karena belum ada gangguan berarti. Tapi kan bukan tidak mungkin nanti di bulan April ketika terjadi koreksi harga BBM yang non subsidi, itu ada resiko terjadi shifting konsumen BBM non subsidi ke BBM subsidi, dan lagi-lagi fiskal kita tetap ada limitasi. Meskipun pemerintah sudah komitmen defisit tidak akan lebih dari 3%, tapi resiko terhadap lonjakan konsumsi BBM subsidi itu masih sangat besar sekali, Mbak. Mbak Dina, kalau Anda melihat dari apa yang terjadi saat ini, keputusan Amerika Serikat, keputusan Israel, sebenarnya bagaimana koordinasi antara kedua negara ini, Amerika Serikat dan Israel? Bagaimana komunikasinya? Yang kita ketahui adalah bahwa Amerika Serikat pengambilan keputusannya lebih banyak dikelilingi oleh lobbyis Israel ketimbang oleh para pengambil keputusan yang sifatnya institusional di Amerika Serikat. Itu sebabnya pihak-pihak di Amerika Serikat, khususnya orang-orang partai, orang kongres, itu merasa sebenarnya putus asa juga ya menembus jalur komunikasi yang efektif gitu untuk mengurangi lah tensi yang ada. Dan mungkin sedikit tambahan ya, Amerika Serikat itu tahu juga sih bahwa permainan eskalasi ini sangat buruk risikonya untuk energi mereka di dalam negeri sendiri. Itu sebabnya mereka memainkan dengan cara mengayun juga. Yang dilakukan oleh mereka itu adalah mulai mengisolasi beberapa kapal-kapal tanker dan merilis juga LPG dari Rusia, dan itu dijual ke pasar lewat para intermediate gitu ya, jadi para penjual pihak ketiga yang tidak mengatasnamakan negara Amerika Serikat tapi menawarkan LPG dan minyak ini kepada negara-negara produsen yang punya refinery besar seperti India. Dan di situ yang diminta dari pihak ketiga tersebut adalah untuk menggunakan dolar. Jadi kembali berarti kita lihat ada strategi juga di bidang ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pertama, untuk membuat harga minyak itu mengayun bisa turun sebelum eskalasi lagi naik gitu. Kemudian kedua, dolar tetap meraja. Dan sejumlah pihak di Timur Tengah sudah melakukan perhitungan bahwa kalau ternyata lebih banyak lagi pihak eksternal seperti Cina dan Rusia yang mengumumkan terlibat misalnya, atau negara-negara non kawasan Timur Tengah yang terlibat, maka harga minyak bisa menembus lebih dari $220 per barrel. Jadi yang harus diantisipasi di sini adalah karena proses perang ini sifatnya itu bertahap sekali ya, kita nggak bisa lihat yang linear gitu. Itu yang harus kita antisipasi. Tapi antara Amerika Serikat dan juga Israel, apakah masih memiliki visi dan juga agenda serangan yang sama di antara kedua negara ini, Amerika Serikat dan Israel?
Menurut saya nggak ada yang sama sih sebenarnya dari awal, kecuali bahwa Iran itu dianggap oleh Israel sebagai musuh besar yang harus disingkirkan dan harus dibuat kosong pemerintahannya, karena Israel dengan Zionisme kanannya dia itu ingin agar seluruh wilayah di sekitar mereka itu tidak stabil dan kosong kekuasaannya. Dengan demikian dia bisa menguasai dan masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Jadi ini memperkuat kesan bahwa Greater Israel atau Israel Raya yang diinginkan oleh Israel itu terbentuk. Sementara Amerika Serikat prinsipnya itu ingin membantu Israel aja sambil mengubah tatanan global yang tadi kaitannya sama dolar, kaitannya sama Make America Great Again. Ada irisan sih, cuman tipis sebenarnya, karena ketika ditelusuri lebih jauh yang dimaui oleh Israel itu jelas nggak cocok sama Amerika, karena kalau Amerika kan harusnya ada limit ya, kita menciptakan destabilitas. Sementara karena negara-negara mitra Amerika Serikat di Timur Tengah juga banyak gitu. Sementara kalau Israel kan yang dia pikir kalau bisa Saudi Arabia pun minggir itu. Jadi kita bisa bayangkan ya, Saudi Arabia, Mesir itu di petanya Israel sebenarnya harus juga lemah. Jadi di situ yang menurut saya nggak ada pertemuan kepentingan antara Amerika Serikat dan Israel. Oke, lalu sebenarnya seberapa besar pengaruh geopolitik ini sengaja digunakan sebagai alat kontrol khususnya untuk inflasi energi global? Kita masih akan membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Setelah memberikan ultimatum 48 jam untuk membuka Selat Hormuz dan akan melakukan penyerangan terhadap pembangkit listrik Iran, akhirnya Presiden Donald Trump menyebut akan menunda penyerangan selama 5 hari karena telah melakukan negosiasi yang sangat produktif dengan pihak Iran. Itu adalah klaim dari Donald Trump. Tapi kita juga akan membahasnya. Saya ke Mas Abra. Mas Abra, sebenarnya pengaruh geopolitik ini akan berpengaruh seberapa besar sih ketika kita bicara soal inflasi energi global? Iya Mbak Cindy, memang gangguan pasokan energi ini juga pastinya akan bisa menyulut terjadinya disrupsi terhadap produksi di sektor pangan. Karena kita tahu di Selat Hormuz itu merupakan aliran urea global mencapai 50%. Kemudian juga ekspor amonia 30% melalui Selat Hormuz. Jadi memang sektor pertanian di seluruh negara di dunia sangat bergantung ya terhadap produksi pupuk, bahan baku pupuk dari Timur Tengah. Jadi sudah pasti negara-negara yang sangat bergantung terhadap kebutuhan pangannya yaitu akan mengalami tekanan. Dan Indonesia sendiri karena kita tahu untuk pupuk kita juga masih sangat bergantung dari Timur Tengah, dari luar, juga tidak boleh dilupakan kita akan mengalami dual shock, yaitu tekanan harga energi dan juga lonjakan harga pangan dunia. Dan artinya yang kedua, Anda ingin juga mencatat bahwa sebenarnya Indonesia akan berpengaruh dengan apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini? Ya sudah pasti, dari sisi harga energi saja nanti ketika terjadi kenaikan harga BBM non subsidi saja, itu nanti transmisinya terhadap biaya distribusi logistik, kemudian juga biaya di industri manufaktur. Dan kedua, di sektor pangan karena terjadi kenaikan input produksi yaitu pupuk, sudah pasti juga para petani kita akan menghadapi tekanan. Artinya nanti pada akhirnya biaya produksi meningkat, harga jual dan inflasi akan terjadi. Dan kita perlu berkaca di tahun 2022 ketika perang Rusia Ukraina, waktu itu selisih antara harga ACP dengan realisasi itu hanya 54%. Waktu itu asumsi ACP kita $63, realisasinya $97. Itu saja inflasi kita sudah mencapai 5,5%. Yang lebih buruk lagi pengalaman tahun 2005, Mbak. Mungkin ini bisa menjadi salah satu benchmark kita buat situasi sekarang. Karena tahun 2005 itu harga minyak mentah antara asumsi dengan realisasi selisihnya sampai 125%. Itu inflasinya double digit 17%. Kalau dugaan Anda seberapa buruk inflasi di Indonesia jika ini terus berlanjut perang di Timur Tengah? Iya, inflasi ini sangat bergantung pertama dari sisi bagaimana pemerintah bisa menjaga harga BBM dan juga LPG subsidi. Nah, apakah memang nanti 100% akan ditambah subsidi dan kompensasinya atau akan dilakukan penyesuaian tetapi secara gradual. Tahun 2022 itu kenaikannya 30%. Nah, sekarang kita harus bisa realistis. APBN kita tidak mungkin sanggup menanggung seluruhnya. Pasti akan ada kenaikan harga, Mbak.
Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Dina. Mbak Dina, kalau kita tahu saat ini USS Gerald R. Ford sudah ditarik, kapal induk Amerika Serikat ini ditarik dari Timur Tengah. Apakah ini artinya memang sudah ada indikasi perdamaian atau memang sebenarnya yang disebut di informasi bahwa hanya deploy saja untuk mengisi prajurit-prajurit, makan dan lain sebagainya? Ya, kembali kita harus bisa melihat Amerika Serikat dengan lebih utuh, tidak hanya dari satu sudut dan satu narasi. Kelompok lain di Amerika Serikat yang juga menjadi lobbyist itu adalah kelompok yang bergerak dan merasa bahwa yang menjadi ancaman besar itu adalah Rusia. Yang kedua yang merasa bahwa ancaman besarnya itu datang dari China. Dan Amerika Serikat sendiri merasa bahwa pihak-pihak Iran, kemudian Cina, kemudian Rusia ini masing-masing punya kontribusi untuk membuat Amerika Serikat mengalami deindustrialisasi, mengalami dedolarisasi. Sehingga kalau diperhatikan rentetan kejadian sesaat sesudah Donald Trump menjadi presiden, kita bisa lihat dia mencoba berbagai macam cara untuk melakukan disrupsi. Disrupsi ini dijadikan tagline-nya dia ya, kampanye utamanya dia. Daripada kita lewat proses negosiasi, kita ciptakan deal yang sifatnya memecah kerjasama kawasan yang di luar dari mekanisme PBB, karena harapannya adalah Amerika Serikat bisa menawarkan sesuatu yang mengubah aturan main. Misalnya dengan Selat Hormuz ini. Selat Hormuz ini dia juga nggak nyangka bahwa ternyata Iran itu komunikasinya lebih intens juga dengan pihak China, dan China memilih untuk kalaupun membantu nggak banyak bicara gitu kan. Karena selama ini dengan mengunci Hormuz, kemudian berpikirnya Amerika Serikat si China yang akan kena, tapi ternyata China nggak masalah. Dan China selama ini sudah menguasai bukan hanya jalur energi fosil, batu bara dia punya yang ekstra, kemudian LPG dan gas dan juga minyak, itu dia juga punya jalur alternatif. Dia udah punya kerjasama darat juga dengan Rusia. Jadi kalau Mbak Dina, maaf saya potong, kalau dari pandangan Anda, dari perspektif Anda, dibandingkan Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, fleksibilitas diplomatiknya mana yang lebih unggul istilahnya? Dan juga komunikasi dengan negara-negara lain tentunya. Yang masih bisa diajak bicara tentu Amerika Serikat. Kalau Israel itu udah all out, pokoknya agenda dia harus jalan. Dan dengan agenda bahwa di bulan Mei itu mereka ada pemilu, dan pemilu itu sudah mencanangkan Netanyahu kembali lagi running sebagai Perdana Menteri, pimpinan, sebagai Perdana Menteri juga. Jadi bisa dibayangkan dong, ini menit-menit terakhir untuk menunjukkan bahwa cara yang dipilih oleh Israel adalah cara yang memenangkan agenda Israel. Sementara kalau Amerika Serikat menurut saya masih banyak kemungkinan ya, dia juga mencoba tadi mencari celah yang lebih menguntungkan daripada all out hanya untuk satu agenda, karena agenda dia juga ada beberapa yang lain. Baik, terima kasih Mbak Dina Praptura Harjo dan juga Mas Abra Talatov sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu.